lanjut ya Bapak Ibu. Tadi kita sudah bermain. Setelah bermain kita akan membahas bersama-sama apa saja sih sebenarnya hak-hak penyandang disabilitas. Kita lihat ucapnya ya. Ya Bu. Oke, yuk diperhatikan. Yang pertama, ada hak-hak penyandang disabilitas adalah berhak untuk hidup. Berhak untuk hidup berarti maknanya nih ya Bapak Ibu ya. Penyandang disabilitas juga berhak untuk bisa hidup. Bisa hidup berarti harus makan, dipakaikan pakaian-pakaian yang bersih, yang sehat dan juga layak. Diberikan tempat tinggal yang layak, tempat tinggalnya layak, tempat tidurnya juga layak. Hak yang kedua ada berhak untuk bebas dari cercaan. Cercaan di sini tuh olok-olok atau dikata-katain. Jadi Dinyek Bu ya. Dinyek. Jadi kalau penyandang disabilitas juga berhak untuk tidak diperolok, tidak dijelek-jelekan, tidak dikata-katai dengan disabilitasnya. Sebagai contoh nih, dia tidak bisa melihat atau disebut dengan disabilitas netra, kita sebutnya buta atau segala macamnya. Terus nggak bisa mendengarkan dengan baik, kita sebutnya tuli dan segala macamnya. Hindari untuk bagi mereka supaya mereka bebas dari cercaan. Yang kedua mendapatkan ketiga ya. Mohon maaf. Berhak untuk mendapatkan perlindungan. Perlindungan dalam hal ini adalah karena mereka memiliki keterbatasan dalam fisik maupun intelektual, mereka harus terlindung dari lingkungan-lingkungan yang berbahaya atau yang mengancam jiwanya atau mengancam keselamatannya. Jadi kita memastikan mereka lingkungannya itu aman dan nyaman buat penyandang disabilitas. Setelah itu yang keempat, berhak untuk mendapat bantuan hukum. Bantuan hukum saat apa Bapak Ibu? Kadang kalau sudah menjadi penyandang disabilitas, mereka bisa menjadi korban kekerasan. Nah, masih ingat ya di pertemuan yang lalu ada kekerasan sosial yang sudah dijelaskan ya? Iya Bu. Salah satu contohnya adalah bullying, mereka dikata-katai. Bahkan karena keterbatasan intelektualnya ada yang juga diperkosa, menjadi korban kekerasan seksual. Nah, disitulah penyandang disabilitas perlu mendapat atau berhak untuk mendapat bantuan hukum. Nah, berhak yang kelima adalah berhak bersekolah. Tadi sudah pendamping singgung ya, udah Bapak Ibu singgung kalau anak yang disabilitas juga pengen bisa sekolah. Di mana sekolahnya? Ada yang sekolah tahu? luar biasa Bu. Pernah tahu ya, pernah lewat ya, dekat sini ya, dekat lingkungan sini ya. Sekolah ada. luar biasa. SLB. SLB Bapak SLB ada sekolah luar biasa. Di sekolah tersebut penyandang disabilitas dengan berbagai macam jenis disabilitasnya, mereka belajar sesuai dengan disabilitasnya itu. Yang tidak bisa melihat otomatis kan nggak bisa melihat tulisan. Mereka akan belajar bagaimana cara membaca dengan meraba. Yang tidak bisa mendengar belajar tentang bagaimana membaca, bisa berkomunikasi dengan cara melihat bentuk bibir atau gerakan bibir. Kita lanjut ke hak yang selanjutnya ya, berhak untuk bekerja. Jadi mereka pun penyandang disabilitas punya hak untuk itu. Belum lama ini ada CPNS ya. Ada yang anaknya daftar CPNS ada? Ada Bu. Ada ya. Ada. Lolos nggak? Enggak Bu. Nggak lolos. Nah, di salah satu formasi ada formasi khusus untuk disabilitas. Jadi mereka pun memang berhak untuk bekerja dan mendapatkan gaji. Oke, hak yang selanjutnya ada berhak untuk hidup sehat. Hidup sehat di sini berarti gizinya tercukupi, ya gizinya tercukupi. Kalau mereka sakit, mereka juga bisa mengakses layanan-layanan kesehatan, bisa di posyandu, bisa di puskesmas, bisa juga di rumah sakit. Nah, hak yang selanjutnya ada berhak untuk beribadah di sini berarti mereka itu tidak dilarang untuk melakukan ibadah di tempat-tempat ibadahnya. Kalau yang muslim berarti mereka mau ke masjid ikut pengajian, boleh. Mereka mau berdoa di gereja, boleh. Ikut misa di gereja
dipura juga, Bo? Boleh. Juga boleh. Selanjutnya ada berhak Berolahraga. berolahraga. Olahraganya bisa dilakukan di dalam rumah dan di luar Rumah, Bu. Jadi mereka bisa melakukan kegiatan olahraga. Nah, kalau kita lihat di Kementerian Sosial itu ada salah satu olimpiade malahan, Pak. Udah pernah lihat belum? Sudah, Bu. Sudah ya? Iya. Ada olimpiade khusus untuk para penyandang disabilitas. Disabilitas. Ada olimpiadenya. Jadi mereka pun bisa berprestasi di dalam bidang Olahraga, Bu. Lanjut. Ada berhak untuk bebas dari kekerasan dan eksploitasi. Kadang-kala nih Bapak Ibu ya, di mana-mana di pinggir jalan ada yang penyandang disabilitas fisik itu tuh dijadiin alasan. Buat mengemis. Sedangkan mereka itu punya hak untuk bebas dari hal itu. Bebas dari dimanfaatkan dalam hal buat dapetin duit ya. Iya, Bu. Jadi mereka tuh punya hak untuk bebas dari itu semua. Lanjut ke berhak untuk tidak dikucilkan, tidak dipojokkan, dibeda-bedain, nggak boleh bareng-bareng. Maksudnya di sini mereka itu berhak untuk dirangkul sama kita, berhak untuk nimbrung bareng sama kita. Karena kita kan sama, tadi ya Bapak Ibu ya. Iya, Bu. Karena kita tuh sama. Dan yang terakhir adalah berhak untuk diperlakukan sama dengan orang lain. Termasuk di dalamnya ini lagi musim pemilu ya Bapak Ibu ya. Iya, Bu. Ada yang udah dicoklit? Sudah, Bu. Ya ditanya-tanyain, ditandain kalau memang sudah benar-benar ada. Nah, penyandang disabilitas pun memiliki hak yang sama dengan orang lain. Kalau orang lain juga memiliki hak untuk bersuara dalam politik, mereka pun punya hak yang sama untuk bersuara. Jadi bisa ikut pemilu juga, ikut nyoblos juga, ikut nyontreng juga gitu. Nah, di sekitar kita tuh ada nggak Bapak Ibu? Di sekitar Bapak ada, sama Ibu ada yang kayak penyandang disabilitas ada ya? Ada, Bu. Contohnya apa, Pak? Tunanetra, Bu. Oh, ada. Oke. Kondisinya gimana Bapak Ibu? Ya, alhamdulillah masih sehat dan terawat dengan keluarga-nya, Bu. Di rumah ya. Iya. Ikut yasinan juga. Laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Udah gede apa masih kecil? Ya, sudah dewasa, Bu. Sudah dewasa. Ikut kegiatan Pak di sana? Masih aktif, Bu. Aktif. Oke. Kegiatan. Gimana kalau keluarganya memperlakukannya bagaimana, Bu? Baik, Bu. Baik ya. Iya. Alhamdulillah, berarti mereka sudah paham ya Iya. haknya penyandang tuh. Karena keluarganya ikut PKH dia, Bu. Oh, gitu. Jadi di sini hadir ya? Di kelompok satunya, Bu. Oh, kelompok yang satu. Iya. Oke. Iya, diinget ya, Pak Iya. Udin ya namanya Iya. ya. Iya. Terus bagaimana sih masyarakat memperlakukannya? Apa dibeda-bedain gitu? Enggak, Bu, welcome. Masyarakat di sini menerima semua, Bu. Jadi ya sudah dianggap tidak berbeda dengan yang lainnya. Oke, bagus. Nah, jadi di sini nih Bapak sama Ibu ya, penyandang disabilitas itu juga punya hak yang sama. Pokoknya haknya tuh semua sama kita. Sama-sama kita dan juga punya kewajiban. Jadi kita semua tuh punya kewajiban supaya hak-hak ini tadi bisa dipenuhi dan bisa diterima oleh penyandang disabilitas. Nah, mereka juga tuh nggak boleh didiskriminasi. Kamu nih nggak boleh di sini, kamu nih nggak boleh di situ. Bukan. Mereka harus sama dengan kita, memiliki hak yang sama dan tidak dikucilkan. Diajakin nimbrung aja pokoknya ya Bapak. Iya, Bu. Ya. Oke, yuk makasih Bapak Ibu. Masih semangat nggak? Semangat. Masih semangat ya. Kak, gimana kalau kita tepuk cemungut Bapak? Boleh. Boleh ya. Boleh, Bu. Nah, kita gerakin badannya supaya ingat. Oke, tepuk cemungut. Ding 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 dang 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 ding ding